Jadi kalau mau bilang potensi Indonesia untuk pariwisata musik, kita tuh surga heritage, Mbak. Iya. Kita punya cagar alam, segala yang berhubungan dengan seni pertunjukan tuh banyak sekali. Surganya heritage. Kita punya modal sosial. Kemudian yang kedua, geografis dan alamnya. Yang ketiga, kita sebenarnya punya modal institusional. Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Sobat Antara, berbicara mengenai musik ini ternyata bukan hanya tentang nada dan irama saja, tapi di balik setiap alunan lagunya begitu ya, ternyata tersimpan pariwisata yang tentunya bisa digerakkan nih karena musik. Nah, hari ini kita akan ngobrolin soal pariwisata musik tentunya bersama dengan narasumber yang memahami betul hubungan erat antara pariwisata dan juga musik. Langsung saja saya kenalkan dan ajak ngobrol, ini dia Penny Huta Barat selaku pegiat pariwisata musik. Apa kabarnya, Kak? Halo, baik. Kabar saya gimana, Mbak Nabila? Alhamdulillah, saya juga senang banget bisa ketemu Kak Penny di sini. Ya. Dan kita pengen tahu soal pariwisata musik ini, Kak, karena kita ketahui bahwa pariwisata yang saya kenal umumnya ini lebih ke pariwisata alam, ya Ya. kan? Destinasi yang indah-indah gitu di daerah. Tapi ternyata ada destinasi yang membuat itu lebih indah lagi, yaitu adalah dari musik. Ya. Boleh cerita mungkin dari kacamata pegiat pariwisata musik ini seperti apa sih? Ya, pariwisata musik ini sebetulnya perjalanan yang dia dimotivasi itu utamanya oleh musik. Jadi bisa konser, bisa festival musik, bisa juga misalnya kita mengunjungi museum musik atau kota yang punya sejarah musik. Ya. Misalnya di Inggris ada Liverpool, orang mau menyusuri Tour The jejak Beatles misalnya Tour ya. The Beatles, kemudian di Nashville ada country music, kemudian Korea Selatan juga untuk Asia tentunya ya, K-popnya yang menjadi magnet wisata global. Jadi pariwisata musik itu semakin berkembang karena orang pergi bukan lagi ngelihat tempat doang. Mereka mulai melihat pengalaman, ingin merasakan pengalaman, dan salah satunya musik yang pemicu paling kuat. Iya, tujuan utama dari sebuah perjalanan atau orang punya alasan bepergian ke satu daerah itu tujuan utamanya memang musik begitu ya. Dan itulah yang kemudian membentuk ada satu jenis niche tourism yang semakin berkembang, yaitu pariwisata musik atau music tourism. Oke, tapi kalau tren perkembangan dari pariwisata musik sendiri sejauh ini seperti apa sih, Kak? Ya, kalau secara global trennya bertumbuh pesat. Ada data dari Custom Market Insight tahun 2023 itu sampai valuasinya untuk pasar musik tourism ya mencapai 6,6 miliar US dollar. Dan itu akan diprediksi akan makin besar lagi sampai tahun 2032. Nah, secara global kita tahu ada festival-festival besar seperti Glastonbury, Coachella yang dari tahun mungkin sekitar ya 2000-an lah mereka sudah bertumbuh. Nah, kemudian kalau kita di Indonesia, kita dari tahun 2005 sekitar itu ya ada Java Jazz Festival, lalu 2015 itu titik bermunculannya festival musik di Indonesia. Dan yang menarik Mbak Nabila, pandemi itu, setelah pandemi orang tuh makin haus kan sama pengalaman yang langsung, nonton konser langsung. After pandemi munculnya luar biasa pesat. Jadi seperti kita bisa bilang kayak renaissance-nya pariwisata musik muncul kembali dan bahkan bertumbuh lebih besar untuk pariwisata musik di Indonesia. Karena menyaksikan apa ya, konser musik atau pertunjukan musik secara langsung tentu kan memberi semangat atau energi yang beda gitu ya, kesannya tersendiri yang berbeda. Tapi kalau kita lihat konsep-konsep dari musiknya itu sendiri, sebetulnya yang bisa dijadikan pariwisata musik itu konsep musik yang seperti apa sih? Apakah mungkin musik yang partisipatif misalnya, atau misalnya musik massal, atau bahkan justru musik yang cenderung minimalis dengan misalnya penampil solo saja juga bisa dikatakan menjadi pariwisata musik yang ideal, atau seperti apa? Jadi pariwisata musik sebetulnya tidak terbatas ya, misalnya pada musik modern saja, tapi juga pada musik tradisional. Lalu kalau bicara lokasi, ini yang pembedanya ya, karena ngomong pariwisata kan bicara destinasi. Kalau saya bisa klasifikasikan pariwisata musik itu
Pertama kita bisa bilang yang urban venue lah gitu ya. Itulah yang konser-konser Mbak. Yang kita lihat misalnya di stadion, di convention hall, kemudian alam kita punya Jazz Gunung Bromo ya. Di luar negeri ada Montreux Jazz Festival yang di pinggir danau. Nah, jadi ada urban, ada alam, yang satu lagi nih yang sebetulnya jadi kekuatannya di Indonesia. Destinasi berbasis budaya. Budayanya bisa budaya benda dan tak benda. Yang berbasis budaya benda misalnya cagar alam atau candi. Kita punya Candi Prambanan, Candi Borobudur. Kemudian juga yang tak benda desa-desa budaya. Yogyakarta itu ada Ngayog Jazz, salah satu yang festival yang sudah cukup lama, didukung juga oleh Kemenpar, masuk dalam KEN, program event Nusantara ya, dan dia setiap tahun itu berpindah-pindah desanya. Yang Desanya pindah di daerah Jogja. Oke. Beberapa terakhir itu saya hadir di Desa Bantul misalnya. Nah itu luar biasa, satu contoh yang dia menggerakkan ekonomi lokal. Bayangkan Mbak, di desa, kemudian warga desanya itu mereka bisa jualan, bisa menyediakan makanan khas desa, dan wisatawannya nggak cuma dalam negeri, wisatawan mancanegara banyak. Jadi sebetulnya Indonesia punya potensi luar biasa. Iya. Potensi yang besar untuk pariwisata musik, yang artinya wisatawan datang ke satu daerah memang tujuannya hanya untuk menikmati musiknya itu sendiri. Betul. Ya. Dan salah satunya tadi di Jogja. Nah ini kan artinya ada efek multiplikatif tidak sih? Iya. Artinya efek yang domino terhadap ekonomi kreatif, katakan misalnya kuliner, Iya. kemudian tour guide lokalnya, bahkan Iya. sekalian berkunjung jalan-jalan seperti itu. Iya. Kak Penny melihatnya seperti apa nih? Ya. Seberapa besar, seberapa luas dampaknya, dan apakah itu bisa terus berkelanjutan? Multiplier effect betul. Jadi ketika ada satu event, satu festival gitu ya di satu kota atau di suatu destinasi, itu yang dampaknya luar biasa bagi ekonomi kreatif. Misalnya muncul pekerjaan-pekerjaan yang lapangan kerja yang di musim-musim tertentu gitu ya. Bahkan juga membangkitkan kuliner, fashion, desain grafis, event organizer dan promotor. Lalu bagi ekonomi lokal ya kita lihat bagaimana UMKM juga bisa mempromosikan produk-produknya, komunitas-komunitas bisa ada panggung lah buat mereka gitu ya. Jadi sebetulnya dampaknya luar biasa. Salah satu yang kebetulan saya teliti akhir-akhir ini adalah di Yogyakarta, beberapa festival. Yang kemarin baru-baru ini Prambanan Jazz Festival. Bahwa pendapatan daerah bahkan termasuk Yogyakarta itu di musim di mana Prambanan Jazz Festival diadakan tuh bertumbuh pesat sekali dan menunjukkan bahwa ada kontribusi dari penyelenggaraan suatu festival musik bagi suatu daerah. Tapi ada yang penting Mbak yang sering kali dilewatkan. Apa Kita sering sekali punya persepsi bahwa pariwisata musik itu di kota besar. Iya. Ya, jadi oke, kota besar adanya di Jakarta, Bali, ada konser, ada festival. Itu yang kita harus ganti mindsetnya, bahwa kota kecil juga punya potensi. Karena mereka punya identitas yang kuat gitu ya. Betul. Kalau Mbak Nabila dengar Glastonbury, itu sebenarnya di desa kecil, di Somerset. Kemudian ada tadi yang saya sebutkan Montreux Jazz, itu juga di satu tempat kota kecil, di dekat danau gitu ya. Nah, jadi di Indonesia kota-kota kecil sangat berpotensi ketika mereka juga diberikan dukungan infrastruktur, aksesibilitas, dan pembekalan bagi para talenta kreatif di sana gitu. Tapi kalau Kak Penny sendiri melihat di Indonesia dalam best practice-nya untuk pariwisata musik seperti tadi ya di Monstret, kemudian di tempat-tempat lain yang bisa kita adopsi mungkin ya, bisa kita lihat di Indonesia sendiri sejauh ini perkembangannya seperti apa? Jadi kalau mau bilang potensi Indonesia untuk pariwisata musik, kita surga heritage Mbak. Iya. Kita punya cagar alam, segala yang berhubungan dengan seni pertunjukan tuh banyak sekali, surganya heritage. Kita punya modal sosial. Kemudian yang kedua, geografis dan alamnya. Yang ketiga, kita sebenarnya punya modal institusional, dalam arti kita ada Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kebudayaan yang sama-sama bisa bersinergi. Dan kembali ke yang tadi pertanyaan Mbak Nabilah, daerah mana gitu ya. Prambanan Jazz Festival misalnya yang saya memberikan contoh.
Di sana tentu yang menjadi kekhasannya, pembedanya adalah heritage-nya ya, candi. Orang-orang wisatawan dalam negeri dan luar negeri, mereka datang bukan cuma dengar musik, merasakan hiburan, estetikanya. Ada unsur-unsur lokal, komunitas lokal, musik lokal yang dipadukan di situ. Dan itu lintas genre, lintas generasi. Bisa diadopsi atau dipelajari oleh provinsi lain, kota lain yang punya misalnya candi yang tentu juga kita memperhatikan keberlanjutannya ya. Kemudian bisa mengadopsi ini, direplikasi gitu ya modelnya. Yang kedua, desa budaya Ngajokjas tadi. Itu kalau dari pandangan saya ya Mbak, itu luar biasa. Berpindah-pindah desa setiap tahun. Dengan kata lain, mereka mengedukasi warga desanya bagaimana menyelenggarakan suatu event yang semakin lama belajar gimana berkelas internasional, musisinya juga ada dari luar dan dalam negeri. Nah, dua ini yang saya bisa bilang karena saya masih dalam penelitian dua ini bisa jadi replikasi untuk daerah lainnya. Untuk daerah lain, meski punya potensi yang beda-beda gitu ya. Betul. Nah, itu yang kita cari sebagai diferensiasi dan uniqueness-nya. Kalau bicara pariwisata musik, ada satu kata kuncinya Mbak, autentisitas. Pariwisata musik Indonesia tuh beda. Ciri khasnya beda. Iya, modern. Punya nilai lebih. Bener, gitu kan. modern sama tradisional bisa digabung. Kita punya autentisitas yang bisa kita jual. Kalau kita misalnya konser yang serupa, mungkin orang akan jenuh. Orang kan gampang jenuh. Nah, balik lagi kita bicara tentang pengalaman, Mbak. Nah, ini ada satu konsep yang sebetulnya harus dipegang kalau kita bicara pariwisata musik, yaitu experience ekonomi. Ekonomi pengalaman. Bukan hanya di pariwisata musik, tapi di semua sektor pariwisata. Orang tidak lagi bisnis itu berbasis pada produk dan jasa, tapi pengalaman. Setuju ya Mbak? Experience dari konsumennya gitu, ketika mencoba produk tertentu atau mungkin menikmati karya-karya. Betul. Nah, itu yang harus dijual lewat pariwisata musik. Pengalaman akan destinasi dan tempat serta pengalaman akan musiknya. Iya. Tapi kalau dari segi minat warga dunia terhadap pariwisata musik khususnya di Indonesia, KPNI melihatnya seperti apa? Saya rasa ada pertumbuhan ya. Kita bisa lihat itu bahwa wisatawan mancanegara di beberapa festival yang saya perhatikan mereka juga hadir. Karena tadi keunikan dan autentisitas itu. Kalau kita hanya buat konser yang mungkin sama dan serupa seperti yang ada, mungkin nggak jadi pilihan gitu ya. Tapi kalau kita menggabungkan itu dengan identitas lokal, menggabungkan itu dengan musisi lokal, nah musisi lokal perlu kita berikan panggung yang betul-betul untuk mereka tuh jadi cultural ambassador-nya gitu loh Mbak. Sehingga orang luar juga bisa semakin tertarik ke sini. Kenapa kita bisa undang yang dari luar negeri? Kenapa kita juga tidak mempromosikan musisi lokal kita untuk sebagai cultural ambassador itu? Jadi semuanya berada dalam satu ekosistem yang memang harus didorong untuk makin bertumbuh sih. Tapi untuk mendorong ekosistem tersebut, dalam arti kita bisa memperkenalkan musisi lokal kita begitu ya, dengan musik tradisionalnya begitu yang akhirnya bisa dikombinasikan dengan musik modern begitu kan. Apakah memungkinkan tidak ketika misalnya kita menggelar satu event, katakan misalnya Prambanan Jazz atau misalnya ada event internasional yang mungkin kita bisa selipkan tuh musisi lokal kita atau musisi tradisional kita untuk dalam berkecimpung di panggung tersebut? Betul Mbak, itu saya lihat di beberapa festival ya yang di Jakarta, konser juga sudah mulai seperti itu. Dari sisi lokal tidak hanya selain musisi juga mungkin penampilan tarian dan seterusnya yang sifatnya kekhasan Indonesia. Nah, mengemas itu menjadi sajian yang memberikan experience ekonomi yang baru. Nah, itu yang kita harus bangun gitu Mbak. Menggabungkan musisi lokal ada di dalamnya atau musiknya modern tapi bisa dipadukan dengan kekhasan lokalnya. Dan terutama juga melibatkan komunitas lokal. Ini yang seringkali terjadi di lapangan ketika saya turun riset gitu ya. Kadang komunitas lokal itu tidak dilibatkan. Sementara kekhasan dan identitas itu datangnya dari mereka. Dan kalau bicara keberlanjutan, nggak akan mungkin keberlanjutan tanpa komunitas lokal. Gitu. Jadi semuanya harus sinergi sih, stakeholdernya. Dan kalau saya lihat juga ternyata menarik juga ya KPD, kalau mungkin kita lihat di Bali misalnya, ini menjadi salah satu contoh bagaimana musik partisipatif gitu ya yang digelar melalui penampilan kecak misalnya, yang tadinya misalnya gamelan dibunyikan dengan alat musik tapi sekarang dengan interlock
melalui suara begitu Iya. kan. Ini juga menjadi satu hal yang menarik tentunya ya untuk daya tarik wisatawan ke sana. Kalau KP ini melihatnya seperti apa? Apakah dengan setipe Bali gitu bisa diadopsi juga kah di daerah lain atau bagaimana nih untuk bisa menggaungkan pariwisata musik daerah lain juga bisa bertumbuh begitu? Iya. Inovasi yang seperti itu yang kita perlukan, Mbak. Seperti yang Mbak Nabila tadi cerita bagaimana di Bali gitu ya, dan di berbagai di daerah lain yang mungkin kalau kita kumpulkan tuh ceritanya banyak banget dan inovasinya pasti ada. Nah, inilah yang perlu dijadikan best practice-nya nih, daerah-daerah mana yang menjadi percontohan untuk pengembangan pariwisata musik. Kemudian nanti misalnya luarannya membuat suatu model ya, model pariwisata musik, misalnya khusus berbasis budaya. Itulah yang nanti misalnya jadi sesuatu yang khas dari Indonesia. Bisa contohnya dari Bali atau misalnya dari Aceh kah, dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Nah, itu yang kemudian bisa diadopsi untuk kota kecil seperti apa, untuk berbasis destinasi berbasis budaya seperti apa. Yang kita kurang yaitu mungkin satu tata kelola, dan kedua itu adalah modelnya, panduannya, model untuk pariwisata musik. Dan tentu harus ada juga ya resourcesnya ya, didukung oleh pemerintah gitu untuk talenta-talenta yang mau bergerak di setiap daerah. Sejauh ini kalau KPNI melihat dari pemerintah sendiri dalam hal program pendampingan tersebut, dan mungkin arahnya tuh bahwa sekarang sedang menggerakkan pariwisata musik begitu, melihatnya seperti apa? Iya, saya sering diskusi dengan para pegiat-pegiat festival di beberapa kota gitu ya. Mereka juga menceritakan bagaimana dukungan pemerintah, kebutuhan mereka juga mungkin kebutuhan mereka juga, ada pendampingan. Tantangan kita adalah tadi sinergi dan kolaborasi. Jadi semuanya tidak silo gitu, bergerak sendiri-sendiri. Semuanya harus berkolaborasi dengan baik. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk industri musik dan multiplier efek ke sektor-sektor lainnya. Karena misalnya kayak gini, kalau bicara pariwisata musik kan tidak ada musiknya ya, ada okupasi hotel di situ yang akan meningkat, akomodasi, ada transportasi, itu juga perlu dipikirkan. Bisakah transportasi publiknya terintegrasi ketika event diadakan, sehingga orang nggak sulit tuh datang ke lokasi event. Kalau itu aja tidak bisa tersedia dengan baik, pengalamannya udah tidak mengenakan lagi. Padahal yang kita cari itu tadi experience ekonomi, pengalaman yang memorable, yang bikin dia mau visit balik ke Bali, gitu Mbak. Jadi memang banyak sekali yang perlu diperhatikan, dan PR ini bukan hanya pada promotor, event organizer, industri musik saja. Sama-sama industri pariwisata, semua kolaborasi antar stakeholder. Ya, betul. Dan bicara soal konser musik juga nih, beberapa tahun lalu ini kita kenal bahwa ada istilah Swiftonomics, yang artinya fenomena ekonomi besar di dunia hiburan dari Taylor Swift gitu kan. Ini kalau dari kacamata pegiat pariwisata musik seperti apa nih? Bagaimana bisa membedah itu menjadi akhirnya Swiftonomics yang tentunya di mana-mana jadi ramai pada akhirnya karena memang sudah berhasil memberikan dampak yang besar begitu kan sama sektor-sektor subsektor ekonomi kreatif terutama. Seperti apa nih Kak Penny melihat? Fenomena Swiftonomics ini kan muncul sebetulnya sejak momentum waktu Taylor Swift waktu itu tapi itu membawa sesuatu yang membuka mata kita bahwa musik ternyata bisa memberikan kontribusi yang luar biasa gitu ya bagi suatu negara. Nah, pembelajarannya banyak sebenarnya buat kita. Satu, kita harus perkuat berarti kekuatan dari dalam. Kekuatan dari dalam maksudnya kekuatan dari kita gitu ya. Misalnya kita perlu menaikkan skala dan daya tarik musisi lokal gitu agar juga punya panggung regional, atau kita punya standar logistik dan penyelenggaraan event yang world class, kelas dunia, punya cultural capital yang kuat gitu. Banyak sekali pembelajaran sejak Swiftonomics ini. Kita belajar bahwa musik bisa mengguncang ekonomi, memperkuat citra negara, dan kita harus melihat pariwisata musik sebagai investasi strategis dan alat nation branding. Itulah yang sudah dilakukan oleh negara-negara lain yang disinggahi oleh Taylor Swift, yang justru jadi pembelajaran buat kita.
Ya. Iya. Kalau melihat potensi dari musisi kita nih, katakan seperti itu, memungkinkan tidak sih kita bisa menciptakan another Swiftonomics? Iya, kalau saya sih optimis ya. Kita perlu melihat tadi kekuatan dari dalam. Kita perlu kurasi nih musik-musik lokal kita yang kuat seperti apa, dan diberikan kepercayaan gitu ya untuk mereka dapat kesempatan di panggung global gitu ya. Dan tentu ya dari sisi pemasaran, dari sisi dukungan semua pihak, karena kita udah punya fondasinya kok Mbak gitu. Tinggal kita bersinergi nggak bersama untuk menciptakan itu. Gitu. Korea juga melakukan itu kan. Bagaimana kita semua begitu cinta sama K-pop, Ya. kenapa kita tidak lakukan itu dari Iya. Indonesia, kekuatan dari dalam, kemudian bisa memperkuat nation branding kita lewat pariwisata musik. Bicara soal geografis Indonesia juga kan Ya. unik ya. Tapi kalau saya perhatikan setiap kali misalnya kita mengundang tamu luar negeri gitu ya, Ya. musisi luar negeri ke Indonesia ini, ya hanya bisa konsernya di sekitar GBK saja begitu. Iya. Daerah di Indonesia mana sih yang kira-kira memungkinkan untuk kita bisa menghidupkan lah ya ekosistem dari pariwisata musik itu? Mungkin salah satunya ya melalui luar negeri dulu mungkin tidak masalah, dan setelah itu kan kita bisa belajar dari situ, kemudian akhirnya bisa menggerakkan pariwisata musik lokal. Iya, kalau tadi bicara lokasi kan ada yang tadi ya urban venue itu misalnya kayak tadi stadion, convention hall, itu kan sesuatu yang udah sering lah ya. Nah ini yang kita harus cari diferensiasinya, yang tadi di alam atau destinasi berbasis budaya. Beberapa ada yang sudah mengadakan misalnya seperti baru-baru ini ada di hutan di Cikole, Forestra nama festivalnya, kemudian juga ya yang di gunung dan seterusnya. Dan beberapa juga ada mengundang selain musisi lokal, musisi internasional. Nah tempat-tempat itu perlu makin digaungkan sehingga makin tumbuh kepercayaannya bahwa itu pun bisa menjadi destinasi yang menarik. Jadi tidak hanya datang konser, kita punya semacam paket wisata lanjutan gitu lah Mbak. Nah itu yang saya lihat kenapa perlu mencari lokasi yang autentik. Tadi kan misalnya di candi, di mana itu daya tarik tersendiri. Kadang kita fokusnya tuh di pra-event sama eventnya, pra-festival atau festivalnya. Sementara pasca event atau festivalnya itu yang juga tidak kalah penting untuk digaungkan. Lewat apa? Lewat storytelling digital. Kita punya kekuatan netizen yang Benar. sangat perhatian. Iya. Yang sebetulnya di pasca festival atau pasca event itu storytelling digital ini bisa dibangun. Bagaimana orang merasa misalnya puas, happy, pengalaman yang memorable di suatu event dan festival, sehingga itu yang bikin berkelanjutan, nggak berhenti gitu lah. Cerita-cerita itu untuk orang kembali datang, dan bahkan musisi internasional juga tertarik karena dengar cerita-cerita itu. Tapi kalau untuk kemungkinan dari misalnya musisi Indonesia yang akhirnya dikenal di kancah global, itu bisa nggak sih sebetulnya membranding Indonesia untuk membuktikan di mata dunia bahwa kita nih hebat loh, kita nih keren dan layak banget nih untuk bisa punya pariwisata musik yang berkelanjutan. Iya, itu perlu jadi agenda strategis nasional, Mbak. Jadi kita tidak bergerak sendiri yang tadi saya bilang silo gitu ya, tapi industri musik, musisinya, dan semua yang ekosistem yang ada juga didukung oleh pemerintah untuk bergerak bersama-sama mempromosikan. Ini loh pariwisata musik di Indonesia ini unik, punya sesuatu yang otentik yang membuat daya tarik bagi wisatawan. Tapi cukup membantu nggak sih untuk branding Indonesia di internasional? Misalnya katakan kita punya Stephanie Putri misalnya, atau punya Carmen Heart to Heart di K-pop, seperti apa tuh? Ya, untuk branding, nation branding, bicara tentang branding ini, ya mereka bisa menjadi ambasador gitu ya dari pariwisata musik ini. Tapi selain itu kan ada yang perlu tadi dipersiapkan juga kekuatan dari dalam. Musisi-musisinya oke, kemudian yang dipersiapkan dari dalam apa kekuatannya yang tadi juga. Aksesibilitas, infrastruktur, sehingga ketika kita menyuarakan itu pada faktanya kita juga sudah siap dan ya memang terbuka dan siap menjadi pusat dari pariwisata musik. Kalau KPNI sendiri selaku pegiat pariwisata musik melihat sekarang ini kan Indonesia sudah punya
kota Ambon yang dinobatkan Iya. sebagai kota musik dunia ya Ya. oleh UNESCO. Kemudian kita katakan Bandung memang sejak dulu dikenal sebagai kota kreatif Ya. yang punya band-band indie gitu. Sehingga itu membranding dari satu destinasi tersebut gitu kan, satu daerah tersebut. KPNI melihatnya seperti apa? Padukan dengan tadi surga heritage-nya Indonesia. Istilahnya promosinya tuh jadi satu kesatuan. Kita punya Ambon sebagai music city, kita punya Bandung creative city, kita punya juga festival Jogja sebagai city of festival loh Mbak. Begitu banyak festival di sana. Alam jadi panggungnya ya. Terus destinasi berbasis budaya yang ada warisan heritage-nya gitu. Ada negara tertentu tidak Kak yang memang minat terhadap musik Indonesia ini sangat besar gitu? Dari mereka yang wisatawan sebetulnya beragam ya, dari berbagai negara wisatawan yang hadir ketika kita punya festival-festival musik, nggak hanya Asia, dari Eropa, dari Amerika ya, mereka juga banyak datang. Nah itu mungkin nanti perlu dipetakan lebih jauh nih, di mana misalnya di luar yang kita bisa jadikan itu istilahnya target audience wisatawan luar negeri yang rasanya punya kedekatan tertentu dengan Indonesia untuk ditingkatkan ya kehadirannya di destinasi kita gitu. Kalau bisa membedah begitu, membreakdown dari kegiatan Prambanan Jazz misalnya, atau mungkin apa ya, kegiatan pertunjukan kecak deh mungkin di Bali. Di Prambanan Jazz Festival, kalau yang terakhir saya lihat ada sesuatu yang menarik adalah lintas generasi. Jadi kalau dulu kita mindsetnya, festival konser tuh pasti anak muda deh yang mau pergi jauh-jauh. Ternyata ada suatu fenomena yang menarik ketika hadir di sana. Banyak silver generation, ya usia-usia bapak ibu dan oma opah kita dengan silver rambut ininya, rambutnya itu. Kita senang sekali ngelihatnya gitu, karena mereka rame-rame malah para silver generation ini. Mereka datang, duduk di candi, menikmati musik gitu ya, dan merasakan nostalgia. Kan musik-musik yang gak hanya musik hari-hari ini, tapi lintas zaman-zaman dulu misalnya. Nah wisatawan luar negeri pun bahkan itu dia, tidak hanya yang generasi muda, ada yang silver generation juga. Itu jadi pemandangan yang menarik loh Mbak. Iya betul, pasti. Dan kebayangnya juga adalah ketika misalnya mereka beramai-ramai datang, itu okupansi dari penginapan, hotel juga ramai. Bahkan mungkin dari Ngayok Jazz Festival itu juga rumah-rumah warga jadi tempat penginapan. Betul, itu dia, rumah-rumah warga jadi tempat untuk mereka jualan Mbak. Jadi di depan rumahnya, di teras itu mereka jual makanan khas lokal. Wah itu luar biasa. Saya senang sekali waktu bersama teman-teman bisa menikmati itu ya. Kemudian juga ya bisa menginap di daerah situ, dan bahkan mereka juga yang tadinya mungkin nggak kenal musik jazz. Nah ini mereka dikasih edukasi sama penyelenggara Ngayok Jazznya. Ada sesi anak-anak workshop diajarin musik jazz. Nah seperti itu kan penting tuh Mbak. Balik lagi ke experience ekonomi. Ekonomi pengalaman itu adalah era ekonomi baru yang berbasis pengalaman, tidak hanya yang entertainment atau hiburan, tapi juga yang estetik, yang escapism, dan juga yang satu lagi edukasi. Jadi kalau kita bisa sambil kasih edukasi ke desanya, ke warganya, ke sekitarnya, itu nilai tambahnya. Iya betul, dan ini bisa kita katakan jadi ekonomi yang inklusif juga nggak sih pariwisata musik? Betul Mbak. Ya kan, dan mungkin dari saya bisa nge-wrap up dari obrolan kita ini, bisa dikatakan begini nggak sih KPNI, hidupkanlah musik gitu ya, maka musik akan menghidupimu ya. Wow, iya. Ya nggak? Itu ya betul sekali gitu ya. Jadi musik itu lagi-lagi bukan cuma pelengkap. Dia betul-betul sekarang makin menjadi penggerak identitas dan ekonomi kreatif. Dan harapannya ya kita semua bisa bersinergi untuk menjadikan ini istilahnya investasi strategis. Karena saya yakin betul ini makin bertumbuh. Sudah bertumbuh dan akan makin bertumbuh.
di beberapa tahun ke depan. Iya. Harapannya demikian dan tentunya demi kebaikan peningkatan ekonomi negara kita juga pastinya. Betul. Oke, terima kasih banyak Kak Penny untuk obrolan hari ini yang luar biasa banget, bisa menambah semangat saya karena saya juga sangat cinta sama musik dan pastinya bisa memberikan energi baru juga nih untuk masyarakat Indonesia. Dan demikian obrolan saya bersama dengan Penny Huta Barat selaku pegiat pariwisata musik sekaligus juga dosen vokasi dari Universitas Indonesia. Dan kita akan ketemu lagi ya Sobat Antara di lain kesempatan, tentunya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa.